rentan waktunya panjang, Ibu. Lebih baik tidak minum obat. Terima dengan ikhlas, panjenengan di Arafah bisa tetap maksimal, kecuali sholat yang tidak bisa ditegakkan. Berzikir masih bisa, doa apa saja sama. Ya, karena apa? Kalau minum obat nanti, sepulang dari jenengan haji, hormonnya akan rusak dan jenengan menstruasinya akan kocar-kacir. Tidak ada tepat pada tanggalnya. Tidak apa-apa, ikhlaskan saja. Untuk masalah tawaf, ini ingat nggih? Kalau tidak langsung penjenengan itu harus jadwal pulang, tawaf ifadah bisa ditunda. Tidak ada harus segera pulang dari Mina terus kemudian tawaf ifadah, tidak. Itu hanya afdolnya. Kalau penjenengan menstruasi, tunda saja tidak apa-apa sampai penjenengan nanti sudah suci, kemudian baru melaksanakan tawaf ifadah. Lah koncone sapa? Bojone no. Dhe bojo nggih apa? Bojone gak melu ngejak koncone ya. Temennya niat tawaf sunah, jenengan tawaf ifadah, padha. Ilmune sama. Cuma niat pada waktu di pertama tadi sudah ada ilmunya toh. Pada waktu kita di pojok Hajar Aswad tadi, niat kita itu niatnya yang di sini rukun haji tawaf ifadah, yang di sini niatnya tawaf sunnah, sama ilmunya. Nggih. Jadi tidak harus, kecuali ini catatan dong nggih. Kecuali kalau tidak penjenengan laksanakan sesegera mungkin, kemudian jenengan itu harus pulang ke Indonesia, mau tidak mau caranya sebetulnya mau tak terangkan besok, tapi ini saya ngomong. Bersihkan, sumbat dengan kapas, pakai pembalut, silahkan tawaf. Karena itu rukun, tidak bisa ditinggal. Kecuali tawaf badak tidak. Ya, karena menstruasi. Tapi waktu tawaf ifadah yang bergandengan dengan haji tetap harus dilaksanakan. Kalau enggak hajinya dengan tidak sah. Caranya begitu. Ingat ya, kalau tidak bancar masih bisa katakanlah masih bisa, itu tidak perlu disumbat. Tapi kalau masih bancar-bancarnya ya, itu disumbat dulu dengan kapas, baru pakai itu. Supaya apa? Supaya tidak keluar pada waktu di perjalanan tawaf tadi. Oke, yang bertanya sudah memahami. Kemudian yang ibu-ibu yang di bawah Lowesta juga sudah memahami. Jadi silahkan ilmu ini penjenengan pegang. Kemudian kalau misalkan terjadi seperti itu, nanti tolong konsultasikan ke dokter. Ya, terutama dokter kandungan. Tapi di situ ada dokter Nani, nanti bisa berbincang-bincang. Saya rasa melihat wajah-wajah ibu ini sudah Lowesta, bukan ngantuk lagi Bu, Lowesta kira-kira ya tidak ada itu lagi. Itu nggih. Nanti kalau mungkin masih kurang jawaban saya ini kurang jelas, silahkan nanti ketemu saya sendiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Umi. Ya, sekarang bapak-bapak, monggo ada 3 yang mau bertanya, monggo. Bapak-bapak, loh, Pertanyaannya, ketika kita tawaf, ya, itu ketika tawaf kemudian batal, apa yang dilakukan? Yang kedua, supaya kita kan mungkin sama pasangan kita, supaya ketika tawaf itu bisa jalan terus, atau kalau terjadi pisah dengan rombongan itu gimana sebetulnya ketika tawaf? Itu kayaknya rawan dengan pisah dengan rombongan. Monggo, masih ada 2 lagi penanya, monggo Bapak. Saya mohon tanya untuk nafar awal sama nafar sani yang biasa dilakukan untuk masing-masing KPIH, mohon dijelaskan. Sekalian kerikil yang kita siapkan. Kalau kita nanti nafar sani, kerikil yang kita siapkan biasanya berapa?
nafar sani, kira-kira yang kita siapkan untuk jamaah berapa? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 31 yang sebelah sana di monggo semangat. Harus ada yang bertanya sini. Satu lagi, monggo. Jenengan awal. Mohon penjelasan tentang tawaf kudum, Bapak. Tawaf kudum sekalian, mohon dijelaskan ya. Sudah habis. Masih ada satu. Nanti sesi berikutnya, betul nggih? Nggih. Nggih, sesi berikutnya Ibu nggih. Nggih. Nih mohon maaf untuk yang tadi tawaf nanti saya jawab. Kemudian untuk yang nafar awal dan nafar sani itu bagiannya Pak Tawi ya, yang menjelaskan tentang haji. Lalu satunya lagi tadi apa? Tawaf kudum. Oh iya, itu hampir sama nggih. Bagian umroh nggih. Yang pertama, bagaimana kalau tawaf kita batal? Betul nggih? Padahal syaratnya tawaf harus suci. Maka Ibu dan Bapak harus mengantisipasi dari awal. Yang pertama apa? Yang pertama dari mulai makan, daharnya. Kalau biasanya di sana itu makannya itu sayurnya memakai kacang, memakai kopis, memakai buncis, maka kalau bisa ketika kita akan tawaf itu makanan dihindari dulu, Karena apa? Karena makanan-makanan itu akan memicu munculnya apa? Gas, terus nggih. Nah, maka itu dari faktor makanan harus dihindari. Nah, kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak hendaknya menyiapkan semprotan, botol semprotan itu. Botol semprotan. Sudah tahu ya? Kayak yang hand sanitizer itu. Ini, Nah, ini contoh ini. Siapkan botol ini. Nah, ini untuk darurat. Kemudian yang ketiga, sebelum masuk ke masjid, itu mohon diteliti benar. Aku kroso BAB opora. Aku wetengku kurul-kurul opora. Aku kroso pipis napa mboten. Maka sebelum masuk masjid harus diperhatikan betul. Kalau misalkan ngampet, bilang ke ketua rombongan, Ustaz, Bapak, ini kok saya pengen ke kamar kecil, mohon ditunggu dulu. Jadi tidak usah malu. Terus kita juga harus punya sifat tolong menolong. Yen koncone njaluk ning kamar kecil yo aja nggerusulo. Ngoten to nggih? Nah, aja nggerusulo. Itu harus diniati dengan hati yang ikhlas. Maka sebelum ke masjid betul-betul diperhatikan kondisi tubuh. Rasa pipis napa mboten pertama. Nggih, ngampet kentut napa mboten. Nggih, itu harus diperhatikan ketika sepele, Pak. Daripada engko pas tawaf kurang-kurang aduh mereka. Piye iki kok ndak batal piye ya? Kan lebih baik kita jaga-jaga dari awal. Kemudian mohon terus terang kepada pimpinan rombongan. Nah, kemudian terpaksanya, kok pas tawaf batal, maka Ibu dan Bapak bisa wudhu dengan darurat, dengan memakai ini, mencari yang agak pinggir, lalu wudhu dengan botol ini. Bisa caranya? Sudah bisa atau belum? Sudah bisa atau belum? Belum. Oke. Jadi yang harus kita pahami, wudhu itu kan ada rukunnya. Rukunnya apa saja? 1, membasuh wajah. 2, membasuh tangan. 3, mengusap kepala. 4, membasuh kaki. Nah, dalam kondisi darurat, maka kita bisa berwudu dengan hanya mengerjakan rukunnya saja. Nah, jadi air segini nanti cukup Pak untuk wudu. Air segini cukup.
Pertama kita semprotkan ke telapak tangan, okay, untuk membasuh tangan. Lalu kemudian kita semprotkan ke muka. Kemudian kita basuh. Kita basuh, okay? Sampai rata dibasuh, okay? Bukan hanya disemprot saja asal basah, tapi redaksinya di Al-Quran adalah dibasuh. Cukup 1 kali. Karena wajibnya hanya 1 kali. Lalu yang ketiga kita kerjakan rukun yang ketiga apa? Kedua tangan, membasuh kedua tangan. Kita mulai dari ujung tangan sampai siku. Okay? Kalau bapak nggak masalah. Kalau ibu bagaimana? Ibu cukup dengan mengusap di atas kain. Ibu jangan nanti kainnya dibuka. Nah, nanti malah pelanggaran, pelanggaran. Jadi cukup diusap saja. Nah, kemudian yang keempat, mengusap kepala. Air kita semprotkan di tangan, lalu kita basuhkan di kepala. Kemudian yang terakhir, membasuh kaki. Nah, membasuh kaki. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu cukup dengan mengusap seperti mengusap khauf. Jadi tangan kita basahi, mohon maaf kaki saya naikkan, diusap dari ujung sampai atas. Itu untuk ibu-ibu supaya apa? Supaya tidak terlihat auratnya. Nah, ketika batal, misalkan putaran ketiga mau keempat, ibu dan bapak. Oh, bapak sama, dibasuh. Kalau bapak kan nggak masalah, Jadi kalau bapak nggak masalah, dibasuh. Kalau misalkan mau ke putaran keempat itu batal, maka putaran yang keempat yang belum selesai tadi tidak dihitung. Jadi bapak atau ibu tetap harus mutar setelah wudhu, harus tetap memutar menyelesaikan putaran keempat tadi. Tetapi yang 4 tadi tidak dihitung. Dimulai lagi dari rukun hajar aswad. Saya dipahami Jadi kemudian kok ternyata lupa. Mau aku wis ping 5 apa 6 toh. Wis ping 6 apa 7 toh. Maka harus diambil yang kecil. Diambil yang kecil sama seperti sholat. Sholat ragu-ragu. Mas telu papat. Nah, kemudian diambil yang 3, lagu sujud sahwi, sama seperti tawaf. Nah, kemudian nanti kalau terpisah dari rombongan bagaimana? Jadi nanti begini, ibu dan bapak, ini harus manajemen yang baik dalam satu rombongan. Sebelum dimulai tawaf harus ada kesepakatan. Misalkan satu rombongan sepakat nanti kalau misalkan ada yang terpisah menunggunya di lampu hijau, yang gampang, di lampu hijau, di bawah lampu hijau misalkan, atau nanti yang terpisah tetap dilanjut sa'i, nanti menunggunya di Marwah setelah selesai sa'i. Nah, kalau selesai sa'i kan pasti berhentinya di Marwah. Napa niku boten madhep teng Marwah, maka bisa menunggu di Marwah. Jadi nanti tinggal kesepakatan dari satu rombongan. Jadi nanti perlu diskusi, Pak. Maka sebelum ibu dan bapak itu berangkat harus ada pertemuan intensif regu rombongan, itu harus ada. Kemudian tawaf kudum itu adalah tawaf selamat datang. Jadi tawaf yang dilakukan pertama kali ketika kita memasuki kota Mekah. Jadi termasuk tawaf umrah itu juga disebut dengan tawaf kudum. Sampun saged dipahami? Nah, tadi sudah sering saya sampaikan supaya kita tidak lupa berapa kali putaran. Saya menggunakan sistem apa? Putaran pertama kita mendoakan ibu, putaran kedua mendoakan bapak, ketiga mendoakan siapa? Istri atau suami, keempat mendoakan anak, kelima mendoakan diri sendiri, keenam mendoakan saudara-saudara kita, mbah kita, pak D kita, kakak kita, adik kita.
Sampun Ustaz. Ketujuh, mendoakan siapa? Yang titip doa supaya tidak lupa. Kemudian yang kedua Pak Tawi, monggo. Saya jawab singkat, mengingat waktu. Pada waktu di Musdalifah, kita diberi kesempatan istirahat dan mengambil kerikil. Bisa mengambil 7 kerikil hanya untuk besok lempar tanggal 10 Zulhijjah. Hanya lempar akobah atau kubro saja. Kalau mau mempersiapkan biar tidak ribet, silahkan ngambil jumlah sampai 70. Boleh, nggak usah yang gede-gede, yang kecil. Mungkin kurang marem Ustaz. Hah? Kurang marem di barang Oh gitu. Ya, gitu ya Bapak. Ini tentang jumlah kerikil dulu. Kalau mau ngelempar akobah tok kubro tanggal 10 Zulhijjah, silahkan ambil 7. Orang ngabot-ngaboti. Nek kepingin ora ribet, ambil 7. Siapkan kantong. Nah, gitu. Tidak ngambil di Musdalifah boleh. Setelah 10 akobah bisa ngambil di Mina. Nah, banyak Pak, nanti banyak. Tuh 1. Yang kedua bedanya nafar sani sama nafar awal. Kalau Rasulullah, ini hadisnya dari Jabir, setelah beliau lempar akobah atau kubro tanggal 10 Zulhijjah, beliau tidak tahallul dulu, tapi beliau langsung tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Kemudian setelah selesai dari tawaf ibadah, beliau kembali ke Mina. Ya, itu sudah komplit, sudah komplit, itu sudah komplit. Artinya sudah komplit. Kembali ke Mina, tadi tawaf sudah rangkaiannya, Tat. Ya, gitu. Kembali ke Mina, beliau selama hari-hari tasyrik melempar jumroh ula, wusta, akobah. Karena sampai tanggal 13 itu yang namanya nafar sani. Ya, 11, 12, 13, 3 hari. Ya, artinya tanggal 12 malam itu beliau masih mabit bermalam di Mina. Nah, kalau kita biasanya lazim nafar awal, itu tanggal 12 setelah lempar ulo wusta akobah, kita harus kembali ke Mekah dan sebelum maghrib. Kalau sampai melewati maghrib, jangan, tetap di Mina dan nafar sani. Jadi tanggal 13 Zulhijjah kita tetap melempar 3 jamarot. Gitu Pak? Oke, ya. Jadi gitu. Mau dicari, dibincang segala macam ya itu.